Makam pedang. Silakan. Yang pertama, pedang Changning. Pedang elegan para kaisar. Siapapun yang bisa mencabut pedang ini harus memiliki setidaknya 60 tahun kultivasi. Dia tidak bisa melakukannya. Murid ini tidak kompeten. Aku menerima hukuman tetua. Anda bahkan tidak bisa menghunus satu pedang pun. Bangun, kembali dan masuk ke kultivasi terpencil selama 3 tahun. Ya. Semua orang melihat itu kan. Kultivasinya telah mencapai alam pemurnian Ki, mendekati peringkat guru besar minor. Tapi dia masih tidak bisa menghunus pedang. Menghunus pedang tidak sesederhana seperti yang Anda bayangkan. Mereka yang masih ingin menghunus pedang, pikirkan 2 kali. Murid tetua bersedia mencoba. Xiaoya, mengapa kau ikut meramaikan suasana? Murid ini tidak di sini untuk posisi dewa perang, tetapi hanya ingin menguji kekuatan saya sendiri untuk melihat apakah saya layak berdiri di sini. Jarang bagi seorang junior untuk memiliki ambisi seperti itu. Silakan dan coba. Tetua, saya telah mempermalukan diri sendiri. Saya akan secara sukarela memasuki kultivasi terpencil selama 5 tahun. Jangan biarkan para junior ini membawa aib lagi. Biar aku beritahu kamu siapa pemenangnya. Ki dapat mengendalikan pedang. Sepertinya dia setidaknya telah menembus ke alam pengendali Ki. Dan karena Raja Liang begitu sombong hari ini, mungkin dia sudah menembus ke alam guru besar. Siapa dia? Murid terakhir dan terhebat dari Guru Langit, Gao Tianyang. Kultivasi Guru Langit, setara dengan Dewa Perang sebelumnya. Setara dengan Dewa Perang sebelumnya. Putra Suci, dia akan menjadi ancaman terbesar Anda hari ini. Dia bahkan tidak berbahaya seperti itu. Si lemah di samping Hanyan. Pedang Chonjon juga tidak istimewa. Gao Tianyang tidak menghormati makam pedang. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya bertindak sesukanya. Tetua, saya punya saran. Bicara. Bagaimana kalau Guru Langit Gao dan saya, satu orang pada satu waktu. Siapapun yang gagal mencabutnya, kalah. Sepertinya kamu masih tidak mau membiarkan orang tak berguna ini mencabutnya sendiri. Karena Raja Liang ada di sini hari ini, mengapa repot-repot? Guru Surgawi Gao harus bertindak. Kamu, Kau juga bisa mencabutnya sendiri. tapi pangeran ini juga punya syarat. Bicaralah. Orang yang pada akhirnya gagal mencabut pedang, mempertaruhkan nyawanya. Jika kamu gagal mencabut pedang, kamu mati. Luka lama Baginda belum sembuh. Raja Liang ini masih menyimpan niat jahat untuk membunuh utusan suci. Burung vermilion, terima tantangannya. Kau mengirim Baginda menuju kematiannya. Siapa bilang kami tidak bisa mencabutnya? Jika dia gagal mencabutnya, dia mati. Kifeng, kurasa kamu benar-benar melebih-lebihkan burung vermilion. Dia sama sekali bukan tandingan Guru Langit Gao. Dan kamu hanyalah orang tak berguna yang bahkan tidak berani menyentuh pedang longgoan. Burung vermilion, jangan takut. Jika guru orang ini ada di sini, mungkin dia masih layak untuk dilawan. Ceroboh dan sembrono, tercela. Memecahkan biji melon di makam pedang. Pemalas semacam ini berhasil menyelinap ke makam pedang. Benar-benar memalukan makam pedang. Segel, lihat baik-baik. Itu bukan biji melon. Itu adalah biji ramuan abadi. Maka dia bahkan lebih boros. Bagaimana bisa seorang pemalas seperti ini berhasil menjadi putra suci negara naga? Aku tidak takut mati. Xiaoyun, jaga baik-baik putra suci. Aku terima tantangannya, Baginda. Mencari mati. Begitu burung vermilion mati, aku akan mengirim orang tak berguna ini untuk menemaninya mati. Pedang ketiga. Yu Chang. The film was translated and narrated by M Media. Ganjiang Moye. Tidak ada yang istimewa. Pedang 7 bintang. Yang ketujuh. Pedang Tai E. Kekuatan 10 pedang dari makam pedang terlalu besar. Jika aku mencabut satu lagi,
aku pasti akan mati. Aku tidak bisa membiarkan burung vermilion melanjutkan. Burung vermilion, jika Anda tidak bisa berdiri, maka menyerah. Baiklah. Posisi Dewa Perang telah diputuskan. Guru Langit Gao, bunuh burung vermilion. Kau ingin menentukan posisi Dewa Perang hanya setelah pedang ketujuh. Gao Tianyang, bagaimana kalau aku bertanding denganmu? Jangan bilang aku menindasmu. Orang tak berguna ini, aku akan membiarkanmu memulai. Mencabut dari pedang pertama. Mulai dari awal. Gao Tianyang, satu pedang ini, apakah cukup untuk memenggal kepalamu? Pedang ke-10. Pedang Zuaiyuan. Belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatannya di atas Dewa Perang. The film was translated Lihatlah anak and ini, narrated persis by seperti M Kitian Media. saat masih muda. Sama persis. Bagaimana mungkin? Sampah tak berguna ini. Bagaimana mungkin dia bisa mencabut pedang Zuaiyuan? Dia jelas bahkan tidak berani menyentuh pedang Longquan. Mungkin tingkat kultivasinya berada di atas Dewa Perang Tua dan Guru Langit Gao. Apa katamu? Ulangi lagi. Mungkin juga bahwa pertemuan ketiga tetua dan aura ini memaksa pedang Zuaiyuan terhunus. Apa yang terjadi? Ini. Apa ini? Ini adalah jimat pelindungku. Ini belum pernah seperti ini sebelumnya. Aku sudah memakainya sejak aku masih kecil. Qi Feng bilang bahwa gurunya memberikannya kepadaku. Jadi itu adalah jimat pelindung yang diberikan kepadamu oleh Guru Qi Feng yang mulai bekerja. Aku tahu itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin sampah tak berguna ini bisa mencabut pedang Zuaiyuan? Cepat lepaskan untukku. Tidak, orang tuaku memberitahuku. Aku tidak boleh melepasnya. Gao Tianyang, mari kita bermain permainan juga. Satu cabutan masing-masing. Siapapun yang gagal mencabutnya kalah. Tapi, kita mulai mencabut dari pedang ini. Sekarang aku sudah mencabutnya. Sekarang giliranmu. Apakah kamu ingin aku mati? Aku tidak bermaksud agar kau mati. Jika kau tidak bisa mencabutnya, kau bisa menyerah. Setelah mempertaruhkan nyawa kita, bukankah The menyerah film sama was saja translated dengan menerima and kematian? narrated Gao by Tianyang, M Media. apakah kau akan menyerah? Tunggu apa lagi? Cepat lepaskan untukku. Si bodoh ini, bagaimana dia bisa melepaskan jimat pelindung yang diberikan guruku padaku? Untungnya setelah menyelesaikan pernikahan dengan Hanyan, kondisi tubuh yang murni agak mereda. Obatnya tidak boleh dihentikan. Su Yuking, jika kau tidak ingin mati, cepat pasang jimat pelindung itu. Kembali sekarang. Qi Feng, kamu benar-benar mengandalkan jimat pelindung yang ditinggalkan oleh gurumu untuk membuat pertunjukan di sini. Semuanya, Qi Feng, tidak mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mencabut pedang Zuaiyuan. Sebaliknya itu, karena Yukin sedang mengenakan di lehernya jimat pelindung yang ditinggalkan oleh Guru Qi Feng. Tanpa jimat pelindung ini, Qi Feng hanyalah sampah tak berguna. Pantas saja dia bisa mencabut pedang Zuaiyuan. Ini adalah milik Saking Immortal Venerable, jimat pelindung. Berani-beraninya menggunakan jimat pelindung yang mulia abadi Sanking untuk curang. Orang picik seperti ini sama sekali tidak mungkin menjadi putra Kitian. Curang di makam pedang adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Benar-benar bodoh tak terkira. Itu disebut jimat pelindung. Itu ditinggalkan oleh guruku untuk barang penyelamat hidup Su Yuking. Su Yuking, aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Jika kau tidak ingin mati, pasang jimat itu padaku sekarang juga. Qi Feng, sepertinya aku tepat sasaran. Kamu merasa bersalah bukan? Tidak mungkin. Aku harus memakainya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih mencoba membantu Qi Feng? Aku tidak. Kembalikan padaku. Kau, Xiaoyun, cepat ambil jimatnya. Xiao Yabadon, bawa Nona Su pergi untuk diobati. Qi Feng, jika kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu tidak curang, maka gunakan pedang Zuaiyuan untuk bunuh diri dan meminta maaf atas kejahatanmu. aku baik-baik saja. Tapi para idiot itu akan membunuh Su Yuking. Tidak apa Su Yuking dibawa pergi. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Qi Feng, masukkan kembali pedang Zuaiyuan dan cabut lagi. Tepat sekali. Serahkan The kepada film was Guru Langit Gao. translated and Biarkan dia narrated by menempatkannya. M Media.
Aku hampir tertipu olehmu. Orang tak berguna. Mari kita lihat bagaimana kamu mencabutnya kali ini. Kevin, cabut pedangmu. Gou Tianyan, apakah kau ingin mengakui kekalahan atau menerima kematian? Aku tidak menerima kematian. Aku akan mencabut pedang. Mengapa dia masih bisa mencabut pedang itu? Langit memberkati negeri naga. Posisi Dewa Perang memiliki pewaris. Hasilnya sudah diputuskan. Qi Feng sebagai putra suci baru saja mewarisi posisi Dewa Perang negeri naga. Salam Dewa Perang. Sialan, Ki sejati di tubuhku tiba-tiba mengamuk. Perasaan ini, Hanyan pasti ada di dekat sini. Posisi Dewa Perang sudah ditetapkan. Cepat beri hormat. Salam. Dewa Perang. The film was translated and narrated by M Media. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa bertarung. Burung Vermilion, ambil pedang kita. Mari kita kembali. Dewa Perang, pedang mana yang kau inginkan? Zuanyuan, Ya, kau yang bermarga Liang, aku pergi sekarang. Tidakkah kau akan menunjukkan rasa hormat? Raja Liang, kau harus dengan hormat mengantar kepergian Dewa Perang. Dengan hormat mengantar kepergian Dewa Perang. Guru Langit Gao. Apa yang terjadi? Raja Liang, tenangkan amarahmu. Baru saja sebentar. Aku melihat lonjakan. Ki sejati mengamuk di dalam dirinya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Selama aku menemukan guruku, aku pasti akan menemukan cara untuk membunuhnya. Baiklah. Qi Feng, kau bahkan berani memasuki makam pedang. Apa kau tidak tahu tempat macam apa itu? Aku salah. Aku tidak akan pergi ke sana lagi di masa depan. Baiklah. Istri, Putra Suci, mengenai masalah hari ini aku masih perlu kembali ke Istana Naga untuk menyinkronkan berita dan mengumpulkan dukungan. Untuk saat ini tinggalkan Xiaoyun di sini untuk menghilangkan kekhawatiranmu. baiklah pergilah. Kalau begitu. Qi Feng, Undangan. Kakak senior. Xiao Feng, sekarang setelah kau punya pengantin, kau sudah melupakan kakak seniormu. Kau bahkan belum kembali. Mungkinkah gadis itu tidak menyukaimu? Bagaimana mungkin aku bisa gagal memenangkan istriku sendiri? Bukankah ini karena rakyat jelata di dunia? Bocah kecil, kakak senior masih belum tahu bahwa Sungguh, Dewa Perang alam sana telah mati, dan ada orang tak berguna yang masih ingin merebut tahta. Benar kakak senior? Aku dengar yang disebut. Burung Vermilion berkata, dia bilang Dewa Perang tua adalah ayahku. Apa kau tahu tentang ini? latar belakangmu. Guru tidak menyebutkannya. Tapi orang tuamu meninggalkan sesuatu untukmu. Aku akan membawanya padamu. Kebetulan, aku juga bisa pergi dan menemui pengantinmu. Pesta penerimaan angin. Beraninya kau Raja Liang. Ini adalah kursi yang disiapkan untuk Putra Suci. Putra Suci. Utusan Burung Vermilion melakukan pengkhianatan dan membunuh Putra Suci. Namun pangeran ini sudah mengeksekusi utusan Burung Vermilion di tempat pengawal. Seret dia keluar dan eksekusi dia. Raja Liang, mohon ampuni nyawaku. Apa? Putra Suci. Bagaimana mungkin utusan Burung Vermilion membunuh Putra Suci? Kurasa, bajingan itu berteriak maling sendiri. Raja Liang, bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan utusan Burung Vermilion melakukan pengkhianatan? Dan bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan Putra Suci sudah mati? Lo Hanyan, apa kau gila?
Beraninya kau memukul wanita tuan muda ini. Kau baik-baik saja istriku. Itu kau, itu dia. Menyamar sebagai putra suci, menghunus pedang melawan seorang pangeran. Dan keluarga lo, menyembunyikan penjahat besar. Yang mulia Raja Liang. Mohon selidiki dengan jelas. Ini sama sekali tidak benar. Ini semua karena si idiot ini yang menyesatkan Lu Hanyan. Mereka berdualah yang bersekongkol. Mereka berdua. Dengan keluarga Lu kita, tidak ada hubungan. Pengawal, bawa Lu Hanyan ke hadapanku. Ya. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Enyahlah. Minggir. Wanita tuan muda ini, apa kau pantas menyentuhnya? Cepat lepaskan dia. Menyingkir. Sekelompok sampah tak berguna. Lu Hanyan, aku memberitahumu. Orang yang mengeksekusi utusan burung vermilion adalah Guru Besar Wei Shen. Kau menyebut utusan burung vermilion. Mengapa dia tidak boleh mati? Adapun raja ini memberikan keluarga Lu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Kau tidak boleh menyia-nyiakannya. Apa? Ternyata Wei Shen, Guru Besar, utusan burung vermilion, tidak bisa lolos dari kematian kali ini. Guo Shen. Nama itu terdengar cukup akrab. Lebih dari itu, yang berdiri di belakang raja ini adalah Qian Wan Quan, Dewa Kekayaan Negara Naga, Li Baiqiao, Raja Pengobatan, dan Guru Besar yang paling kuat, Wei Shen. Itu mereka. Bagaimana mungkin itu mereka? Hanyan, jika kau melayani raja ini dengan cukup baik, aku bisa mengampuni hukuman mati keluargamu. Lo Hanyan, apakah kau mencoba membunuh keluarga Lu kita? Mengapa kau tidak maju untuk melayani pangeran raja? Istri. Jangan pedulikan mereka. Beberapa orang itu, aku mengenal mereka semua dengan baik. Kamu tidak mengerti apa-apa. Enya, jangan pernah bergaul denganku. Terlibat. Hanyan, apakah kau pikir raja ini akan membiarkan sampah tak berguna itu pergi? Pengawal, cincang dia dan berikan dia kepada hewan peliharaan. Utusan burung vermilion ada di sini. Raja Liang, berani duduk di posisi ini. Apakah kau merencanakan pemberontakan? Xiao Yun, kau belum mati. Di mana bosmu burung vermilion? Burung vermilion membawa berita tentang putra suci, sedang dalam perjalanan ke sini. Penipu. Cepat turun. Istri, ayo kita pergi. Jangan biarkan dia menyeretmu. Mustahil. Jika burung vermilion masih hidup, mengapa dia tidak ada di sini sekarang? Tuan Guru melihat melalui niat pemberontakanmu sejak lama dan membuat persiapan matang. Di sisinya adalah jatuhnya utusan suci ini menyebabkan fenomena aneh di langit. Utusan burung vermilion tidak diragukan lagi sudah mati. Kakak senior. Turun gunung begitu mencolok. bagaimana ini mungkin? Burung vermilion sudah mati. Raja ini adalah penguasa Jiushou. Apakah Anda punya pengakuan apapun? Salam kepada penguasa Jiushou. Aku ingin lihat siapa yang berani. Burung vermilion. Utusan kura-kura hitam 4 utusan suci agung. Kura-kura hitam, naga azur, Utusan naga azur 4 utusan suci agung. macan putih. Utusan harimau putih 4 utusan suci agung. Salam kepada putra suci. Salam kepada putra suci. 4 utusan suci. 4 utusan suci. Maaf terlambat melindungi Anda. Maaf terlambat melindungi Anda. Qi Feng, dia adalah putra suci. Pangeran. Keempat utusan suci. Mereka semua telah tiba. Panggil dan tanyakan pada guru besar. Ya. Mengapa burung vermilion masih belum mati? Mohon maafkan saya, karena mengejutkan putra suci. Apel. Kau yang bermarga Liang, kau pikir kau bisa menakuti tuan muda ini? Kenapa kau tidak cepat turun ke sini dan bersujud? Mungkin tuan muda ini masih mengampuni nyawamu. Pangeran. Utusan burung vermilion dia tidak. Dia mengambil jalan resmi. Dia pergi ke 4 arah. Dan menemukan 3 utusan suci. Dan sama sekali tidak ada hal seperti putra suci. Bahkan guru besar tidak bisa mencegatnya. Dia saat ini sedang dalam perjalanan ke sini. Burung vermilion, apakah Anda masih memainkan permainan ini dengan pangeran ini? Mencoba menggunakan orang yang tidak berguna untuk meniru putra suci. Utusan burung vermilion, identitas putra suci adalah masalah besar bagi negara naga. Itu tidak bisa diputuskan hanya dengan pernyataan sepihak Anda saja. Anda menyembunyikan berita kematian Dewa Perang dan kemudian menemukan seseorang untuk meniru putra suci. Saya pikir Anda sudah lama berniat untuk melakukan pengkhianatan. Pedang longkuan di tanganmu adalah peninggalan Dewa Perang. Hanya putra suci yang bisa mencabutnya. Apakah kau putra suci yang sebenarnya atau bukan? Akan diketahui setelah mencabut pedang itu. Putra suci mohon cabut pedangnya. Putra suci mohon cabut pedangnya.
Sialan. Terlalu banyak kontak dengan konstitusi 9 yen, namun gagal memecahkan yang murni. Sekarang, jika aku mengedarkan energi di dekat Hanyan, kita berdua pasti akan mati. Tuan muda ini tidak akan menariknya. Apel, jangan menghunusnya. Orang yang tidak berguna yang Anda temukan ini, pada dasarnya bukanlah putra suci. Qi Feng, bukankah kamu menginginkanku untuk menikahimu? Jika kamu menghunus pedang dan membuktikan identitasmu sebagai putra suci, aku akan menikahimu. Mengapa menggunakan golok sapi untuk membunuh ayam? Aku tidak akan menariknya. Burung Vermilion, apakah dia putra suci atau bukan? Dia adalah putra suci. Jika Anda adalah putra suci yang sebenarnya, hunus pedang Longkuan sekarang juga. Pedang Longkuan ada di sini. Apakah Anda berani menghunusnya? Jika Anda punya nyali, hunuslah. Cepat hunus. Bodoh. Ini adalah artefak ilahi The film Dewa was Perang. translated Manusia and yang melebih-lebihkan narrated diri by mereka M sendiri Media. hanya akan menderita serangan balik. Dia benar-benar orang yang tidak berguna. Hanya mendekati Longkuan membuatnya muntah darah. Bahkan dengan pedang Longkuan tepat di sini, dia bahkan tidak berani menyentuhnya. Burung Vermilion, ini adalah orang yang Anda sumpahkan, putra suci yang Anda jamin. Bagaimana bisa dia hanya seorang orang yang tidak berguna yang bahkan tidak berani menghunus pedang? Qi Feng, kau jelas memiliki kekuatan ini. Mengapa kau tidak mau mencabut pedangnya? Gengsi putra suci. Aku tidak peduli sedikit pun tentang itu. Tapi jika aku ingin membunuhmu, satu napas saja sudah cukup. Yang mulia abadi dari Sangkin. Apa-apaan itu? Token pinggang yang mulia abadi dari Sangkin. Yang mulia abadi dari Sangkin. Seorang abadi sejati yang mencapai keabadian dalam satu langkah. Legenda mengatakan, satu sekte dapat menghancurkan seluruh bangsa. Bahkan Dewa Perang harus memberi hormat. Seorang senior yang harus dihormati oleh penguasa negara. Tapi 2 tahun lalu, yang mulia abadi dari Sangkin sudah naik. Token ini, hanya sedikit orang yang memiliki. Melihat dengan mata kepala mereka sendiri, ini pasti palsu. Qian Wanquan Dewa Kekayaan dari Longjing Manor. Wu Shen Guru Besar dari 9 Naga Sekte 5 Elemen. Raja Obat dari Aula 100 Obat. Li Bai Chao tiba. Token Anda palsu. Tetapi dukungan saya nyata. Waktu kematian Anda sudah dekat. Kalian bertiga akhirnya tiba. Yang mulia Raja Liang telah menunggu lama. Apa yang kamu lakukan? Jangan bersuara. Dengan bergabungnya 3 kekuatan ini, keempat utusan suci agung, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Qi Feng, dengan ketiga orang ini di sini, bahkan jika kamu adalah putra suci yang asli, itu akan sia-sia. Pangeran, ketiga orang ini telah tiba. Mohon minta para guru besar untuk bertindak dan bantu aku menghadapi para pemberontak ini. Utusan burung Vermilion, kau membuatku mencarimu dengan susah payah. Adik ipar, Lama tidak bertemu. kenapa kamu ada di sini? Guru besar Wu, Wilson, tidakkah kau punya rasa malu? Abadi itu tidak pernah mengatakan dia akan menikahimu. Tepat, adik ipar. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa ketika kamu turun gunung? Apakah kamu punya cukup uang untuk dibelanjakan? Ini, apa yang sedang terjadi? Istri, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Aku kenal baik ketiga orang itu. Cukup. Kalian bertiga, jangan lupa, kesepakatan di antara kita. Putra suci tidak hadir. Aku pangeran yang memegang Longkuan. Adalah penguasa Jiuzhou. Selama kalian bertiga membunuh 4 utusan suci agung, posisi mereka akan menjadi milikmu. Raja Liang, Aku tidak bisa menyerang. Bagus. Bahkan tanpa bantuan guru besar, aku masih bisa membunuh kalian semua. Aku sudah mengatakan, ketika putra suci tidak hadir, pangeran kerajaan adalah yang tertinggi. Pangeran ini memegang Longkuan, 4 utusan suci agung. Aku memerintahkan kalian untuk segera bunuh diri. apa? Kamu mengambil bulu ayam dan menggunakannya sebagai perintah otoritatif di sini. Siapa yang akan mendengarkanmu mengajukan permintaan sebodoh itu? Siapa di antara kalian yang berani menentang perintah ini, itu akan dianggap pengkhianatan. Apakah kamu memberontak melawan Dewa Perang Tua? Atau apakah kamu melakukan pengkhianatan? Pergi cabut pedangmu. Yang abadi King Xia telah tiba, khusus membawa hadiah yang murah hati. Ucapkan selamat atas suksesi putra suci. Adik junior, siapa yang mengganggumu? Kakak senior akan membalaskan dendammu. Kakak.
Kamu salah orang. Dia bukan yang membuliku. Itu. Dia. Xiaoyun, Kakak senior dia membuliku. Yang ini adalah kakak seniormu. Penampilannya cukup bagus. Pangeran ini, kau tidak punya tempat untuk berbicara di sini. kamu, dari mana kamu berasal wanita gila? Pengawal, bawa wanita gila ini dan ikat dia. Iblis betina, jangan terlalu sombong. Di belakang pangeran ini berdiri guru besar. Di belakang orang yang mati adalah peti mati. Kamu, guru besar, aku mohon padamu. Aku mohon pada guru besar, Raja Obat, Dewa Kekayaan, untuk menegakkan keadilan untukku. Kepada kakak senior, lihat, itu mereka. Mereka membantu Raja Liang membuliku. Tidak. Guru besar. Abadi, aku sama sekali bukan tandingan lawan saudara junior. Aku di sini untuk memberi saudara junior uang saku. Saudara junior, kamu tidak terlukakan. Makan ginseng ini untuk memulihkan dirimu. Mengapa Dewa Kekayaan dan yang lainnya semua berubah menjadi hewan peliharaan kakak senior Qifeng? Kakak senior Tiffen tentu memiliki daya tarik. Li Jiaos, jangan bilang kamu sudah jatuh cinta padanya. Wanita ini, siapa yang tahu desa mana dia merangkak keluar The dari film was gadis udik ini? translated Mungkin and dia narrated bahkan by tidak M bisa masuk Media. peringkat di negara naga. Kalian bertiga dilarang kembali ke gunung selama 10 tahun. 10 tahun, itu adalah Wushen si kasar ini, yang bersikeras menyerang saudara junior sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. 20 tahun. Abadi, Aku akan memberimu 30 tahun lagi. Kamu tetap tidak akan bisa mengalahkan kakak seniorku. cukup. Dasar iblis betina, aku beritahu kamu. Di sini, raja ini adalah yang tertinggi. 4 utusan suci agung. Raja ini memerintahkan kalian, sekarang juga, untuk turun dan menemani dewa perang tua. Kakak senior, dengan konstitusi 9 yin di sini, aku tidak bisa menggunakan energi internalku. Tolong aku. Dan kamu dasar tidak berguna. Jika mereka mati, kamu berikutnya. Tidak berguna. Apa yang terkandung di sini adalah darah yang ditinggalkan oleh dewa perang manusia kalian. Saat itu selalu disimpan di gunung saking kami, danau murni. Ini adalah mutiara Suiho. Ini pasti milik dewa perang. Apakah dia putra suci? Akan diketahui setelah diuji. Yang mulia Raja Liang, ini memang milik dewa perang tua, harta pribadi dari masa lalu. Siapa tahu, apakah dia merusak darah ini? Trik apa yang dia lakukan? Ini tidak membuktikan apa-apa. Yang bisa membuktikan identitas putra suci hanyalah menghunus sepeda. Pedang itu adalah pedang yang bagus, tetapi itu bukanlah pedang tertinggi. Qifeng, bagaimana mungkin kakak senior menghunus pedang Longquan? Aku juga bisa menariknya. Aku hanya tidak mau menariknya. Tuanku, mungkinkah pedang Longquan ini juga palsu? Tidak, ini adalah yang asli, pedang Longquan. Energi internalnya melampaui dewa perang lama. Ahli strategi Liu. Iblis betina kurang ajar. Kau berani membunuh seorang pangeran. Apakah kau mencoba memberontak? Bukankah kau bilang bahwa mencabut pedang ini membuktikan identitas putra suci? Aku mencabut pedang ini. Aku atas nama guruku. Membunuhnya jati kenapa? Pecundang tak bertulang, nyahlah ke tempat adik juniorku. Di suatu tempat yang tidak bisa dia lihat. Mari kita pergi yang mulia Raja Liang. Kakak senior, kenapa kamu tidak membunuhnya saja? Aku sudah menembus alamku. Pada saat kritis, aku tidak boleh melihat darah. Terima kasih kakak senior. Jika kau lebih awal menembus tubuh yang murni, kakak senior tidak perlu mencabut pedang untukmu. Selesaikan dengan cepat. Kakak senior akan menunggumu kembali ke gunung untuk kultivasi ganda. Kakak senior, istriku masih di sini. Sangat biasa-biasa saja. Makhluk kecil tak tahu terima kasih. Aku pergi. Kakak senior jaga diri. Yang abadi Kingxi, dengarkan penjelasanku. Ini semua ulah Wushen ini. Itu mereka berdua. 4 utusan suci agung memberi hormat kepada putra suci. 4 utusan suci agung memberi hormat kepada putra suci. Kami dengan hormat menyambut putra suci kembali ke posisinya. Kami dengan hormat menyambut putra suci kembali ke posisinya. Putra suci, bisakah Anda sekarang kembali ke istana bersamaku? Kembali ke istana mana? Sudah kubilang aku buru-buru ingin menikah.
Itu Soyu King, putra suci aku. Itu dia. Lo Hanyan. Sepupu. Cepat setujui putra suci. Naga biru, harimau putih, kura-kura hitam. Kalian semua kembali ke pos masing-masing. Mengenai masalah putra suci, aku yang akan menanganinya. Immortal, The film dengarkan was penjelasanku. translated Aku and sungguh tidak narrated menindas by adik M. seperguruan. Media. Ya. Ini semua salah Wushan itu. Dia bersikeras untuk pamer dan menjadi utusan suci itu. Dia bersikeras melawan adik seperguruan. Immortal, aku tahu aku salah. Mulai sekarang, jika adik seperguruan menyuruhku pergi ke timur, aku sama sekali tidak berani pergi ke barat. Adik seperguruanku tidak bisa melepaskan orang bernama Su Yuking itu. Itulah mengapa dia tetap berada di dunia fana. Siapapun di antara kalian yang bisa membuatnya segera melepaskan istri kecil itu dan kembali ke gunung. Orang itu akan memenuhi syarat untuk mendaki gunung Sanking lagi. Baiklah. Aku akan segera menjadikan istri adik seperguruan orang terkaya di Kingzhou. Adik seperguruan tidak perlu khawatir sama sekali. Halaman belakang keluarga lo. Sesepuh secara khusus memanggil kami ke sini. Apakah ada hal yang ingin Anda instruksikan kepada kami? Apa ini? Ini adalah milik Dewa Perang Tua dan milik Putra Suci. Laporan tes paternitas. Apa yang terkandung di dalamnya adalah darah yang ditinggalkan oleh Dewa Perang Dunia Fana kalian. Saat itu selalu disimpan di Danau Murni Gunung Sanking milikku. Kakak senior Qi Feng memastikan bahwa mutiara Su yang dia kirimkan adalah asli. Benar sekali. Penguasa negara dan Dewa Perang Tua masing-masing memegang Heishibe dan mutiara Suihu. Dikenal di seluruh dunia sebagai pasangan yang sempurna. 18 tahun yang lalu, Dewa Perang Tua meninggalkan mutiara Suihu miliknya kepada putranya. Bukalah dan lihatlah. Qi Feng adalah putra Dewa Perang. Salam Putra Suci. Salam Putra Suci. Silakan duduk. Apakah Dewa Perang Tua itu benar-benar ayahku? Itu benar. Pertama kali aku membawa longkuan dan mengenalimu. Aku yakin Anda pasti Putra Suci. Qi Feng, mengenai masalah ini, mengapa kamu tidak mengatakannya sejak awal? Padang itu, aku menariknya keluar menggunakan energi internal. Siapa sangka, mengandalkan garis keturunan juga berhasil. Sekarang setelah identitas Putra Suci, sudah jelas, tetua Lu. Aku ingin cucu perempuanmu menikahi Putra Suci. Apakah Anda bersedia? Ini benar-benar sebuah kehormatan bagi keluarga saya. Hanyan, mengapa kamu tidak cepat berterima kasih kepada utusan suci? Aku bersedia. Terima kasih utusan suci, Putra Suci. Apakah Anda bersedia sekarang untuk kembali ke balai bersamaku? Aku tidak akan kembali. Mengapa? Rencana awalku adalah untuk menyempurnakan pernikahan, memecahkan fisik yang murniku dengan fisik Qin murni milik Hanyan, dan setelahnya membawa istriku kembali ke Gunung Sanking untuk menghabiskan hari-hari kami. Tapi sekarang, aku harus membantu ayahku membereskan beberapa piaraan itu. Putra Suci, orang-orang yang mencelakai Dewa Perang Tua belum teridentifikasi. Kembali ke balai adalah jalan teraman bagimu. Kembali ke aula. Jika aku kembali ke aula, bagaimana aku bisa memancing ikan besar itu keluar? Saat ini, 3 tetua agung memerintahkanku untuk membawa longkuan kembali sebentar. Aku tidak tahu perubahan. Macam apa yang telah terjadi sekarang? Xiaoyun, kamu tetap di sini dan lindungi Putra Suci. Ya, Jangan khawatir Tuan, The film keluarga was Lu saya translated akan melindungi and Putra Suci narrated dengan nyawa by kami. M. Media. Qi Feng. Apakah kamu bersamaku hanya untuk menyelesaikan pernikahan denganku dan menyembuhkan penyakitmu? Tentu saja tidak. Benarkah? Aku tidak percaya. Itu karena aku menemukan bahwa menyempurnakan pernikahan dengan fisik 9 yen dapat sangat meningkatkan kultivasiku. Qi Feng. Kalau begitu pergilah cari Su Yuking. Bagaimanapun dia dan aku sama-sama fisik 9 yin di matamu. Seharusnya tidak ada perbedaan kan? Istri, aku hanya bercanda denganmu. Kenapa kamu masih marah? Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Apakah kamu menikahiku hanya karena identitasku sebagai putra suci? Tentu saja tidak. Kamu juga perlu belajar bagaimana cara mengalihkan kesalahan. Aku bertanya padamu, setelah kita menyelesaikan pernikahan kita, apakah kamu masih akan seperti ini? Sangat menghargaiku. Tentu saja. Benarkah? Karena aku menyadari, kita harus menyempurnakan pernikahan 49 kali. Hanya dengan begitu itu bisa disembuhkan sepenuhnya. Kamu, Baiklah istri. Kita masih perlu menyempurnakan pernikahan 48 kali lagi. Cepatlah dan datang obati penyakitnya. Li Baikao, Putra Suci memintaku bertanya padamu. Proyek Qingzhou diberikan kepada keluarga Su lagi. Apa yang terjadi? Jangan kira, aku tidak tahu. Skema apa yang telah kamu lakukan? Apa? Kamu ingin menipuku.
Untungnya tuan muda ini memiliki koneksi yang luas. Aku sudah tahu tentang itu sejak lama, bahwa adik seperguruan sudah mengambil posisi Dewa Perang. Kau tahu Putra Suci telah mengambil posisi Dewa Perang. Namun kau berani menentang keinginannya. Yang abadi King Xie sudah menginstruksikan sejak lama bahwa kita bertiga harus mendukung keluarga Su. Hanya dengan begitu adik seperguruan bisa kembali ke gunung dengan damai. Dan kita juga bisa naik ke gunung. Tetapi justru karena kamu dan utusan burung merah ini bertekad untuk menjadikan Putra Suci tetap di dunia fana sebagai Dewa Perang, kamu pasti melakukan ini demi menahan Putra Suci di sini. Itulah mengapa kamu sengaja memberiku pesan palsu bahwa adik seperguruan melarangku untuk mendukung keluarga Su. Terlebih lagi, kalian semua mantan bawahan Dewa Perang tua, awalnya berhubungan baik dengan tuan tua keluarga lo. Putra Suci, beginilah masalahnya terjadi. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Masih mencoba menipuku? Li Bai Chao, apakah kamu makan terlalu banyak obat palsu dan merusak otakmu? Aku memberitahumu, jika proyek ini tidak diberikan kepada keluarga lo, kamu bahkan tidak akan berpikir untuk melihat kakak seniorku selama 10 masa hidup. Adik junior, mohon redakan amarahmu. Aku akan segera menyerahkan proyek ini kepada keluarga lo. Kamu tahu apa yang baik untukmu. Namun, satu-satunya salinan surat kontrak rahasia sudah dikirim ke King Zhou. Xiao Yin pukul dia untukku. Aku akan segera mengirim seseorang untuk mengejarnya. Xiao Yin pukul dia. Aku akan pergi sendiri ke King Zhou. Adik junior, tolong jangan beritahu yang mulia. Menutup telepon. Istri adik junior ini, bukankah dia putri tertua dari keluarga Su? Bagaimana dia bisa menjadi ratu langit keluarga lo? Sudah kuduga dari adik junior. Benar-benar berkarisma. Tidak kontrak itu. Qi Feng, ketika kamu bertemu Su Yuqin dan Ketua Chen hari ini, kamu harus bersikap rendah hati, tundukkan kepalamu, dan minta maaf kepada Ketua Chen. Jangan pura-pura tidak mendengarku. Jika kamu membuat ulah lagi hari ini, keluar sekarang juga, dan jangan hadiri konferensi pers ini bersamaku. Istri, aku mendengarmu. Aku baru saja tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. Aku ingat sekarang. Raja Yama hidup itu masih dilumpuhkan. Junmin, kau benar sekali. Pikiran kakakmu benar-benar memiliki beberapa masalah. Bahkan sekarang, dia masih berparade dengan orang tak berguna ini. Lo hanya beraninya kau membawa sampah tak berguna ini ke sini. Selain itu, bukankah kau seharusnya berada di rumah bersama kakak? Mungkinkah kakak? Kakak sudah disembuhkan oleh Qi Feng. Tuan Muda Li, saya di sini untuk membahas kerjasama. Mohon untuk tidak secara pribadi membahas urusan keluargaku. Kerjasama? Dengan sikapmu itu, kau ingin membicarakan kerjasama denganku? Saya minta maaf Tuan Muda Li. Jika permintaan maaf berguna, untuk apa kita membutuhkan tim penegak hukum? Kau pengemis bau. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah putra suci? Berita tentang dewa perang baru yang ditetapkan menyebar di mana-mana. Bahkan jika kau sekarang berpegangan pada harapan terakhir keluarga lo, kau tetap tidak akan lolos dari kematian. Selain itu, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga lo juga harus bergantung pada kebaikan keluarga Su. Aku sedang membicarakan Yuking. Kuda baik tak menoleh ke belakang. Mengapa kamu terlibat dengan pria ini lagi? Di mana pria bermargalian milikmu itu? Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kamu kehilangan jimatmu. Hanya dengan energi yang mereka yang sedikit, mereka sama sekali tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Apa yang kau bicarakan? Yukin, apa yang dia katakan tentang pria bermargalian? Tuan Muda Li, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia mencoba menabur perselisihan hubunganmu dengan Nona Su. Hanya berdasarkan dirimu masih mencoba menabur perselisihan antara Yukin dan aku. Terlalu menilai tinggi dirimu sendiri. Qi Feng, aku bisa mempertimbangkan bekerja sama dengan Lu Hanyan. Selama kau patuh mendengarkan, keluarga suku juga bisa melindungimu. Yukin, kenapa kamu melindunginya? Nona Su, orang yang menjadi milikku. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Hanyan, apakah kamu cemburu? Qi Feng, berhentilah memuji dirimu sendiri. Jangan pikir aku menyukaimu. Jimat pelindung gurumu, apakah kau masih punya? Berikan padaku. Jika demikian, keluarga suku menjamin untuk melindungimu dari kematian. Melindungiku dari kematian. Kamu benar-benar katak menguap.
Omong besar sekali. Qi Feng, jangan memaksakan keadaan. Sekarang kau bukan lagi seorang putra suci. Proyek King Zhou Raja Obat sudah diselesaikan dengan keluarga Su. Di masa depan keluarga Su akan menjadi perusahaan farmasi terkemuka di negara naga. Selain keluarga Su melindungimu, tidak ada orang lain yang bisa melindungimu lagi. Cepat serahkan harta karunmu itu, jimat pelindung itu, kepada Nona Su. The Sejak film was keluarga Lu kita dan kau translated sampah tak and berguna ini narrated by terlibat. N-Media. Kita terus-menerus sial. Qi Feng, aku sarankan kau berpikir jernih. Di masa depan, aku akan menghancurkanmu. Seperti menghancurkan seekor semut. Termasuk keluarga Lu. Siapa bilang proyek ini milik keluarga Sumu? Aku akan menyebutkan harga. Dalam 3 menit, proyek itu menjadi milik Hanyan. Kau pengemis bau. Apakah kamu menjadi putra suci dan mengubah dirimu menjadi idiot? Atau apakah kamu hanya belum mendengar pengumuman terbaru Balai 100 Obat? Pengumuman. Raja Obat secara pribadi mengesahkan bahwa proyek King Zhou milik keluarga Su. Masih berpura-pura. Saat itu, aku akan memberitahumu. Proyek King Zhou Raja Obat, keluarga Lu bahkan tidak akan menyentuh sehelai rambut pun darinya. Lo Hanyan, mengapa kau membawa beban ini ke sini? Apa sebenarnya niatmu? Aku jelas baru saja akan menyelesaikan proyek ini dengan Nona Su. Kau sengaja datang ke sini untuk membuat masalah bukan? Sekarang urusan keluarga lo sedang kuambil alih. Sekarang kau bawa beban ini dan segera menghilang dari hadapan Nona Su. Ketua Chen masih menjadi penanggung jawab proyek ini. Kau pengemis bau. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu lakukan kepada Ketua Chen? Segera ingat. Jika Ketua Chen mengenali wajah burukmu dan melampiaskan amarahnya pada keluarga lo kita bagaimana? Lo hanya, kau cepat bawa sampah tak berguna ini dan pergi. Apakah kau juga ingin Ketua Chen mengenalimu dan kemudian melampiaskan amarahnya pada keluarga lo kita? Qi Feng, ayo pergi. Kau tidak bisa pergi. Pria dan wanita tidak boleh saling bersentuhan. Kau ingin pergi. Terlambat. Saya secara khusus ingin Ketua Chen melihat wajahmu. Ketika saat itu tiba, saya bahkan tidak perlu bertindak. Keluarga Lu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk pulih. Semuanya, aku sekarang mengumumkan bahwa 3 menit sudah habis. Waktumu untuk binasa telah tiba. Balai 100 Herbal dan keluarga Lo King Zhou. Konferensi peluncuran proyek kerjasama farmasi sekarang dimulai. Apel, Balai 100 Obat bekerja sama dengan keluarga lo? Bagaimana ini mungkin? Balai 100 Obat, menurut berita terbaru yang diumumkan, adalah kerjasama dengan keluarga Su. Ketua Chen, kamu pasti salah. Qi Feng, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Aku sudah bilang. Ketiga orang tak berguna itu. Mereka sama sekali tidak berani mengatakan tidak kepada kakak seniorku. Aku mengerti. Kamu juga tidak berani mengatakan tidak kepada kakak seniormu. Ketua Chen, apakah Anda salah bicara? Kerjasama The olah film was 100 Herbal translated sebelumnya di and King Zhou narrated selalu by dengan keluarga N-Media. Su. Benar dulunya itu keluarga Su. Tapi sekarang, keluarga lu telah mengambil alih. Apa? Bagaimana itu mungkin? Kau pengemis bau. Trik apa yang sedang kamu mainkan sekarang? Ketua Chen, kamu pasti salah paham. Aku tidak salah dengar. Aku memberitahumu. Ini adalah kehendak Dewa Perang Agung yang baru. Apel, apakah kau punya keberatan? Apa? Kehendak Dewa Perang Agung yang baru. Benar sekali. Proyek ini awalnya milik keluarga lu kita. Aku memberikan proyek ini kepada Hanyan. Mengapa kamu pamer? Qi Feng sepupu. Apakah kalian berdua tahu mengapa proyek ini tiba-tiba jatuh ke tangan keluarga lu kita? Kamu pasti telah menggunakan koneksi. Kamu yang berada di balik ini. Sejujurnya, dalam perjalanan ke sini, saya sudah melaporkan berita bahwa si tidak berguna ini bersembunyi di keluarga lu kami kepada Raja Lian. Terlebih lagi, saya juga menjanjikan kesetiaan saya kepada Raja Lian. Dewa Perang yang baru sangat mendukung Raja Lian. Pasti Raja Lian yang secara pribadi menginstruksikan Raja Obat untuk menyerahkan proyek ini kepada keluarga lu kami. Junbing, bagaimana mungkin kamu mengkhianati Qi Feng? Baru saja kamu masih bertingkah seperti anjing di depan kami. Namun kamu berani berkomplot melawan kami di belakang kami. Bajingan, beraninya kau menipu kami. Tampaknya terakhir kali di makam pedang. Pemenang akhirnya, benar-benar Raja Liang. Hanya berdasarkan keluarga Su Anda, dan Anda masih ingin merebut keluarga Lu saya. Posisi sebagai perusahaan farmasi nomor 1, Anda pasti bermimpi. Jadi ini Tuan Muda Lo, Anda melakukan pelayanan yang hebat di depan Dewa Perang yang baru. Tidak heran Tuan Muda Li menekankan bahwa proyek ini harus ditangani secara pribadi oleh saya dan diserahkan kepada keluarga Lo. Tuan Muda Lo, naiklah, dan mari kita tanda tangani kontraknya. Apakah ini pencapaianmu? Dan kamu maju untuk mengklaimnya secara palsu. Ya, pencapaian Anda. Jika saya tidak memberikan informasi Anda kepada Raja Lian, saya benar-benar tidak akan mendapatkan proyek ini. Junbing,
Kakak sama sekali tidak akan setuju kamu menyerahkan keluarga kepada Raja Liang. Orang sepertimu yang hianat dan berbicara omong kosong. Kakak bahkan tidak mungkin menyerahkan posisi patriark keluarga Lu kepadamu. Jangan sebut-sebut kakak kepadaku, jika bukan karena Anda terus-menerus mengikuti si celaka yang merugi ini. Apakah kakak akan marah hingga sakit oleh Dewan Direksi? Terlebih lagi, kakak saat itu hanya mengamankan posisi dengan mendukung Dewa Perang yang lama dari patriark keluarga LOL. Sekarang saya mengikuti contoh kakak saya, mendukung Dewa Perang yang baru. Dewa Perang yang baru pasti akan memastikan saya mengamankan posisi patriark keluarga LOL. Kamu Chen, ketika kamu datang, bukankah pria Li Baichao itu memberimu instruksi? Proyek itu milik Hanyan. Apakah kamu masih ingin dipecat lagi begitu? Lancang, beraninya kau menyapa Tuan Muda Li seperti itu. Aku beritahu ya, ini adalah proyek yang secara pribadi ditunjuk oleh Dewa Perang sendiri. Apakah kamu ingin mati? Kifen, apakah kamu mendengar itu atau tidak? Akulah yang menerima perlindungan Dewa Perang. Baiklah, kalau begitu, aku membuka kartuku. Tidak ada lagi berpura-pura. Aku adalah Dewa Perang yang baru. Lo Junming. Kamu telah diusir dari keluarga Lo. Aku beritahu ya, kamu cepat, lepaskan aku. Semua hal yang kamu katakan ini, saat menyamar sebagai Dewa Perang, aku akan menyampaikan semuanya persis seperti apa adanya kepada Dewa Perang. Sebaiknya kau lepaskan aku sekarang juga. Ketika saat itu tiba, aku akan memastikan kau membayar mahal. Kifeng benar bukan? Aku menyarankanmu untuk segera melepaskan Tuan Muda Lo. Aku memperingatkanmu, apakah itu belai 100 obat, atau Dewa Perang sendiri. Bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa, kamu tidak mampu menyinggung mereka. Kifeng, kamu benar-benar rela mempertaruhkan nyawamu hanya untuk membuat pertunjukan. Raja Obat dan Dewa Perang, pilih saja salah satu. Sudah cukup untuk membunuhmu, tanpa sedikit pun usaha. Kifeng, apakah kamu lupa bahwa ketika kamu datang, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan bersikap baik? Cepat lepaskan Junming. Baiklah, Apa kau dengar itu? Lepaskan aku segera. aku memang melepaskannya. Kifeng, hentikan trikmu. Aku memperingatkanmu sekali lagi. Ini adalah proyek yang secara pribadi ditunjuk oleh Raja Obat dan Dewa Perang Tuan. Bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa, kamu tidak mampu mengacaukan ini. Kifeng, berhentilah main-main. Pulanglah bersamaku sekarang juga. Hanyan, proyek itu milikmu. Bagaimana kita bisa langsung pulang? Aku tidak menginginkannya lagi. Aku hanya ingin kamu tidak membuat masalah dan hidup dengan baik bersamaku. Hanyan, kau sangat baik padaku. Bagaimana kalau begini? Biar aku telepon dulu. Lalu aku akan pulang bersamamu. Panggilan macam apa yang tidak bisa menunggu sampai kita pulang? Segera. Li Baichao, apa kau mati di jalan atau bagaimana? Aku akan segera pergi sekarang. Jika sebelum aku pergi, aku masih belum melihatmu, maka aula 100 herbalmu akan ditutup. Kifeng, apakah kamu pikir kita semua bodoh? Trik yang sama, menipu kami 2 kali. Baiklah, pulanglah. Adik ipar, aku masih bisa mencoba memperbaiki ini. Apa yang terjadi pada Tuan Muda Li? Apa yang terjadi dengan Tuan Muda Li? Ada apa dengan Tuan Muda Li? Raja Obat, mohon cepat bangun. The film was translated and Kifeng, narrated by cepat bantu MV. Raja Obat berdiri. Bangunlah. Aku akhirnya berhasil tepat waktu. Adik junior kecil, silakan masuk. Ketua Chen, apakah Anda sudah menyerahkan proyek ini kepada keluarga LOL, Tuan Muda Li? Aku baru saja akan menandatangani kontrak dengan Tuan Muda kedua keluarga LOL. Aku tidak menyangka Tuan Muda Li datang secara pribadi untuk mengawasi. Sepertinya Dewa Perang Tuan. Proyek yang ditunjuk secara pribadi memang sangat dihargai oleh Tuan Muda Li. Apakah aku menyuruhmu menangani sesuatu dengan cara ini? Kamu tidak perlu kembali ke balai 100 herbal. Tuan Muda Li harap tenang. Raja Obat, dialah yang menyebabkan masalah sepanjang waktu. Dan dia bahkan membuatku terlihat seperti ini. Kalau tidak, kita sudah menandatangani kontrak. Benar Tuan Muda Li, Anda tidak bisa menyalahkan Ketua Chen. Keluarga Su kami selalu mengerti mengapa Anda bekerja sama dengan keluarga Lu. Dan kami sudah siap untuk bekerja sama dengan Tuan Muda kedua keluarga Lu. Kifeng inilah yang muncul dan terus menimbulkan masalah yang menyebabkan kami tertunda. Kakak ipar, bahkan jika kamu cemburu, kamu seharusnya tidak membelanya. Dia itu apa sih? Apel. Kakak ipar. Kakak ipar. Salah paham. Aku umumkan. Proyek Aula 100 Herbal milikku akan dikelola sepenuhnya oleh Kifeng. Apa? Apa yang terjadi? Adik junior kecil, aku masih punya sesuatu. Aku perlu memberitahumu dengan cepat. Nona Xiaoyan terluka. Bawa aku padanya.
Kemarilah. Aku sudah menemukan dokter terbaik untuk memeriksa Nona Xiaoyan, tapi mereka semut. Tidak bisa menemukan apapun. Aku hanya bisa pertama menempatkan Nona Xiaoyan di sini sebelum bergegas ke konferensi pers. Bagaimana ini bisa seserius ini? Qi Feng, Xiaoyun, apakah dia baik-baik saja? Xiaoyun telah diracun. Tapi kenapa racun ini begitu aneh? Li Baichao, apakah kau bertemu seseorang dalam perjalananmu ke sini? Kami tidak bertemu siapapun. Kami sedang berjalan di sepanjang jalan. Ketika Xiaoyun tiba-tiba mencengkeram lehernya. Tunggu sampai saat ini aku mencapai jasa besar di depan adik junior kecil. Aku pasti akan mendaki Gunung Selangkar lebih awal dari kedua orang itu. Nona Xiaoyan. Nona Xiaoyan, apa yang terjadi padamu? Beritahu. Beritahu Tuan Burung Vermilion. Nona Xiaoyan, Apa? Tidak ada siapa-siapa. Lalu bagaimana Nona Xiaoyun bisa terluka? tepatnya tidak ada siapapun. Itu adalah senjata tersembunyi. The Adik film junior was kecil. translated and Bisakah kamu narrated by menyembuhkan N racun ini? Media. Aula 100 herbalmu jelas tidak memiliki penawarnya. Aku hanya bisa meminta kakak seniorku di Gunung Sangking untuk mencarinya. Jika Dewa Abadi menemukannya, apakah dia secara pribadi akan mengirimkannya kepadamu? Biarkan Dewa Abadi mengirimkannya langsung ke sini. Aku masih tidak tahu apakah Gunung Sangking bahkan punya penawar jenis ini. Tapi, aku tahu satu orang yang pasti memilikinya. Selain Gunung Sangking, cadangan obat siapa yang bisa dibandingkan dengan Aula 100 herbal milikku? Orang yang memberikan racun itu. Lalu siapa yang bisa menjadi peracunnya? Nona Xiaoyun mungkin memiliki sikap yang tidak menyenangkan, tetapi seharusnya tidak seserius itu, sehingga seseorang ingin membunuhnya. Pihak lain mungkin tidak berusaha membunuhnya. Qi Feng, ibu memintaku untuk kembali dan memberitahu kakek tentang proyek hari ini. Aku akan kembali dulu. Jangan terlalu khawatir di sini. Ingat, aku akan menunggumu pulang. Baiklah, hati-hati. Salam Putra Suci. Tidak, salam Tuan Dewa Perang. Bangunlah, mohon bangunlah. Kau seharusnya masih memanggilku Putra Suci. Aku belum menetapkan jasa militer ayahku. Aku tidak berani dengan lancang menyebut diriku Dewa Perang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa? Putra Suci, ini jelas racun yang diderita Dewa Perang Tua saat itu. Jika bukan karena keracunan itu, Dewa Perang Tua tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memberikan pukulan fatal padanya. Apa ayahku saat itu dibunuh? Benar sekali. Orang ini pasti terhubung dengan kematian Dewa Perang Tua. Itu pasti orang di balik Raja Liang. Bagus. Aku bahkan belum mencari mereka. Malah mereka datang mengetuk duluan. Ini bisa sementara mempertahankan tanda-tanda vital Xiaoyan. Li Baichao, Ya, kau awasi Xiaoyun baik-baik. Jika Xiaoyun kehilangan sehelai rambut pun, Aula 100 herbal akan ditutup. aku. Baiklah, Aku akan menghubungi kakak seniorku terlebih dahulu, memintanya mencari di Gunung Sangking untuk melihat apakah ada penawarnya. Lalu, Burung Vermilion, bawa aku menemui Raja Liang. Ya, adik junior, merindukan kakak seniormu lagi. Kakak senior, jaga citramu. Ada begitu banyak orang luar di sini. orang luar apa? Jika Dewa Abadi bersedia, aku akan menjadi suamimu. Bagaimana keadaannya bersamamu? Kapan adik junior akan kembali ke gunung? Agar kakak senior bisa menyambutmu kembali. Kakak senior, setelah aku memulihkan tubuhku, aku akan kembali. Kakak senior, lihatlah ini. Racun yang tak tersembuhkan. Benar kakak senior. Racun apa sebenarnya ini? Kau bocah, setelah turun gunung kau hanya tahu bagaimana peduli pada wanita lain. Sekarang setelah kau membutuhkan kakak senior, kau mengingatku. Kakak senior, aku memikirkanmu setiap hari. Selain itu masalahku ini, bukan hanya untuk Xiaoyan. Ayahku saat itu, diracun oleh racun yang persis sama ini. Kakak senior, ini. Racun apa sebenarnya ini?
Racun ini disebut racun yang tak tersembuhkan, karena hampir tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Bahkan di Gunung Sun King, sulit untuk menemukan penawarnya. Kakak senior. Kalau begitu aku mohon padamu untuk membantuku mencarinya. Kau bocah. Dan kau bilang itu bukan untuk seorang wanita. Putra suci, Raja Liang tidak perlu dicari. Dia datang sendiri. Raja Liang telah secara terbuka menyatakan perang padamu, mengatakan dia ingin bersaing denganmu untuk gelar Dewa Perang sejati. Dewa Perang yang sebenarnya. Berdasarkan antek bernama Go itu. Tidak. Itu adalah gurunya, sang guru surgawi tua. Aku khawatir tamu ini berarti masalah. Burung Vermilion. Kita yang berkunjung. Kemasi barang-barangmu. Kita akan mendapatkan penawar racun Xiaoyun. Tuan tua, apa kau baik-baik saja sekarang? Terima kasih Putra Suci, karena telah menyelamatkan hidupku. Aku baik-baik saja sekarang. Hanya saja. Benar. Di mana? Raja Yama hidup itu. Itu adalah tabib dewa tua yang kau undang. Murid tabib Dewa Shan sudah membawanya pulang. Tapi, tabib Dewa Shan masih belum bisa bergerak. Kalian semua, suruh dia minum air seni anak laki-laki perawan, dan dia akan bisa bergerak. Cukup. Aku harus mengambil alih kali ini dan mengusir ancaman ini keluar dari rumah. Ibu, bagaimana ibu bisa melakukan ini? Jika bukan, karena Qi Feng membantu kita mengamankan proyek Balai 100 Herbal di Qingzhou. Keluarga Lu kita sudah lama diinjak-injak oleh keluarga Su. Lo Hanyan, aku benar-benar tidak tahu ramuan sihir apa yang telah dituangkan oleh benda tak berharga ini ke dalam dirimu. Keadaan telah mencapai titik ini, dan kamu masih memihak orang luar. Satu hal terpisah dari yang lain. Jika kamu merasa tidak enak tentang hal itu, maka berikan dia uang dan minta dia untuk pergi. Saat ini adalah masalah hidup dan mati. The film was Bagaimana ini bisa translated menjadi and masalah hidup dan narrated mati? by M Media. Apakah kamu masih berpura-pura bodoh denganku? Raja yang sudah mengirim surat tantangan kepada keluarga Lu kita, mengatakan guru Celestial Tun Enyin berduel denganmu di arena untuk menentukan Dewa Perang sejati. Qi Feng, jika kau masih punya sedikit harga diri, kemasi barang-barangmu sendiri dan keluar dari keluarga Lu. Qi Feng, cepat beritahu mereka. Katakan saja, kamu secara sukarela menyerah dan tidak akan lagi berpartisipasi dalam konflik ini. Hanyan, kau tidak perlu menganggap orang tua itu serius sama sekali. Dia itu apa? Lo Hanyan, jika kamu berani membantu, benda tak berharga ini berbicara lagi. Kalian berdua akan keluar dari keluarga lo. Junming, kau belum memenuhi syarat untuk membuat keputusan bagi Hanyan. Cukup. Aku orang tua ini belum menutup mata. Kakak, akulah yang benar-benar peduli tentang keluarga lo. Kali ini kamu tidak bisa mendukung Lo Hanyan lagi. Ayah, Hanyan bertindak bodoh. Kali ini aku harus membuat keputusan untuknya. Hanyan harus menceraikannya. Kau juga diam. Putra Suci, kau katakan sendiri pada mereka tantangan ini. Kau harus menerimanya. Bahkan jika dia tidak mengirimiku surat tantangan, aku akan tetap pergi mencarinya sendiri. Maka kamu benar-benar mencari kematianmu sendiri. Apakah kamu tahu, tingkat kultivasi Guru Celestial Tua, dahulu Dewa Perang Tua, bukanlah tandingannya. Jika Guru Celestial Tun tidak secara sukarela menjaga takdir negara naga, dia sudah lama naik ke posisi Dewa Perang. Sekarang kamu bahkan tidak sebaik Dewa Perang Tua, namun kau masih berani menantang Maha Guru Surgawi Tua. Junming, perhatikan sikap yang kau gunakan saat berbicara kepada Putra Suci. Dewa Perang sudah diganti. Putra Suci macam apa dia? Aku Lu Changking. Hanya mengakui satu Dewa Perang dan satu Putra Suci. Siapapun yang ingin bergaul dengan pemberontak dan pengkhianat seperti Raja Lian, keluar dari keluarga Lu. Ayah, Kau juga tidak diizinkan berbicara. Putra Suci, Junming benar tentang satu hal. Guru Langit Tua saat ini hanya ada satu lawan, dan itu adalah ayahmu, Dewa Perang Tua. Kau tahu ini sekarang. Apakah kau masih akan mengambil risiko? Bahaya. Ya, tingkat bahayanya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sarapan kakak senior. Baiklah, kalau begitu keluarga Lo dan Putra Suci akan maju dan mundur bersama, berbagi hidup dan mati. Istri, tantangan besok. Kau sama sekali tidak boleh pergi. mengapa? Istri, besok ketika aku tiba di lokasi, aku pasti harus menyalurkan energiku. Tapi,
Tugas penyatuan 49 kali 49 kali. Kita belum selesai. Jika kamu hadir, aku bahkan tidak akan bisa mengerahkan separuh kekuatanku melepaskannya. Benarkah? Qi Feng, posisi Dewa Perang ini, apakah bagimu begitu penting? Terutama, penawar racun Xiao Yun masih berada di tangan Raja Liang. Kamu akan menyelamatkan Xiao Yun dengan mengambil risiko ini. Apakah kamu cemburu? Ya, aku akan melakukannya. Aku adalah istrimu. Kamu akan mati demi wanita lain. Dan aku tidak boleh cemburu. Istri. Sebenarnya, aku menemukan bahwa saat itu, orang yang berkomplot melawan ayahku berada tepat di samping Raja Liang. Apa? Itu adalah anak buah Raja Liang yang membunuh Dewa Perang Tua. Kalau begitu kamu pasti tidak boleh pergi. Dewa Perang Tua bahkan bukan lawannya. Saat itu, dia meracuni dan berkomplot melawan ayahku. Kalau tidak, bagaimana mungkin si bodoh yang tidak kompeten itu mungkin menjadi tandingan ayahku? Itu sebabnya istri. Sekarang kita harus segera mengurus urusan serius, membantu kultivasiku meningkat pesat, dan membunuh Raja Liang. Istri. Arana Guru Surgawi. Jadi kaulah yang saat itu meracuni dan membunuh ayahku. Orang tua ini membunuh secara terbuka dan terhormat. Tapi kau benar-benar berani datang mencari mati. Tapi kau benar-benar berani mengundangku untuk membunuhmu. Semuanya. Tujuan mengundang kalian semua di sini hari ini. Saya yakin surat undangan menyatakan dengan jelas Dewa Perang Negara Naga telah gugur 3 tahun lalu. Namun utusan burung familiar menyembunyikan fakta ini dan malah merekomendasikan seorang yang disebut Putra Suci Sampar untuk mengambil posisi Dewa Perang. Oleh karena itu arena hari ini justru untuk memilih Dewa Perang Negara Naga yang sejati. Raja Liang, Anda benar-benar memiliki hati nurani yang bersalah. Jelas hanya beberapa hari yang lalu di makam pedang, kami secara pribadi menyaksikan Putra Suci menarik pedang Suanyuan, membuktikan kekuatannya. Sekarang mereka telah menyiapkan Rin ini. Berjuang mati-matian. Kelancangan, burung vermilion, jaga nada bicaramu. Raja Liang berdedikasi sepenuh hati kepada negara naga, memilih Dewa Perang yang terkuat. Tapi kau terus membuat alasan. Yang mulia Raja Liang kini telah mengundang Mahaguru Surgawi Tua untuk datang, yang tujuannya adalah untuk membebaskan rakyat dari ancaman. Jelas Anda bekerja sama, pencuri berteriak tangkap pencuri. Burung vermilion, dia hanyalah pria yang akan mati. Tidak perlu membuang kata-kata untuknya. Putra Suci, hari ini mengapa Anda tidak membiarkan saya bertarung atas nama Anda? Benar Qi Feng, kenapa kali ini kamu tidak sama saja seperti sebelumnya dan bersembunyi di balik seorang wanita? Anak muda, apa maksudmu dengan itu? Guru Surgawi Tua, kamu mungkin tidak tahu ini. Sampah ini tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita. Setiap kali dia mengandalkan wanita untuk lolos dari bencana. Qi Feng, sebaiknya kau dengarkan nasihat tuan muda ini. Tuanku dengan satu tangan dapat dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Mengapa aku harus mendengarkan nasihat kalian berdua dari lawan yang kalah? Apa katamu? Berbicara tentangmu, orang yang bernama Li, di mana Su Yuking? Mengapa dia tidak di sisimu? Tentunya dia tidak benar-benar mengusirmu kan? Yuking hanya merasa tidak enak badan. Bagaimana dengan permaisuri Hanyan? Apakah dia mencampakkanmu? Su Yuking juga tidak datang. Langit menolongku. Cukup. Berhenti bicara omong kosong. Bajingan tua, apakah kau berani sekarang untuk bersamaku menentukan keunggulan dan juga memutuskan hidup dan mati? Kau memanggilku apa? Bajingan tua. Yang di sebelahmu adalah Qi Feng. Meskipun dia bocah ingusan, tapi dia pandai bicara. Dan sangat pandai membuat orang jijik. Qi Feng, kematian hari ini tak bisa didapat hanya dengan kemauan. Raja Liang, konspirasi apa yang Anda miliki sekarang? Untuk menghadapi dirimu, mengingat kekuatan Mahaguru Surgawi Tua, apakah Beta Raja ini masih perlu menggunakan konspirasi? Beta Raja ini ada di sini hari ini untuk melenyapkan bahaya bagi rakyat, demi negara naga, untuk membasmi hama sepertimu, sampai ke akar-akarnya. Benar-benar pencuri berteriak tangkap pencuri. Burung vermilion sudah berkata, dia akan mati. Biarkan saja dia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Kalau begitu bicaralah. Beta Raja ini juga akan memberikan hari ini. Semua orang yang hadir di sini, semua telah menyiapkan taruhan mereka. Siapapun yang berpihak pada Qi Feng hari ini, mereka semua harus mati. Negara naga tidak dapat mentolerir pembangkang sekarang. Artinya, selama mereka berpihak pada orang tua bangka ini, semua orang harus mati. Tentu saja. Tapi, ini tidak mungkin. Karena, kau pasti akan hari ini tewas oleh pedang Longkuan milik Mahaguru Surgawi. Tidak perlu.
Jika semua orang yang berpihak pada orang tua bangka ini harus dikubur bersamanya, maka terlalu banyak orang yang akan mati. Aku akan membunuh orang tua bangka ini. Kau menawar racun Xiaoyuan. Ini adalah pedang Xuan Yuan. Bagaimana dia bisa mencabutnya? Guru sepertinya pedang Longkuan juga bersemangat. Orang tua bangka, cepat kemari dan mati. Mencari mati. Kalian semua pilih. Siapa yang akan kalian bela? Omong kosong apa ini? Bahkan orang bodoh pun tahu. Tentu saja kita harus berpihak pada Maha Guru Surgawi. Tentu saja. Kami memilih Guru Surgawi. Apakah kamu tidak mengenalinya? Apa yang dibawa Guru Surgawi adalah pedang Longkuan. Sampah macam apa barang milik Qi Feng itu? Bagaimana mungkin itu bisa mengalahkan Guru Surgawi yang mulia Raja Lian? Keluarga Li dari Qingzhou juga memilih untuk berdiri bersama Guru Surgawi. Bagus. 3 keluarga pertama yang berpihak pada Maha Guru Surgawi. Masing-masing akan dihadiahi 50 juta. Yang mulia Raja Lian, keluarga Sun dari Qingzhou, juga memilih Maha Guru Surgawi. Hadiah, keluarga Chen dari Qingzhou, mendukung yang mulia Raja Liang dan Maha Guru Surgawi dalam melenyapkan bahaya bagi rakyat. Hadiah. Qi Feng, tidakkah kau lihat? Tidak ada seorang pun di belakangmu. 4 utusan suci agung maju dan mundur bersama dengan putra suci. Burung Vermilion, menurutmu bagaimana jika Qi Feng meninggal? Kau bisa melarikan diri. Ketika Maha Guru Surgawi membunuh Qi Feng, pangeran akan buatmu ikut dikubur. Semua orang di sini, The film was selain burung translated Vermilion, and apakah ada narrated orang by lain yang bosan Media. hidup dan ingin dikuburkan bersamanya? Keluarga Lu di Cancel akan maju dan mundur bersama dengan Putra Suci. Benar-benar tidak tahu diri. Kalau begitu kau bisa mati bersamanya. Maha Guru Surgawi silakan bertindak. Ada apa? Mengapa Maha Guru Surgawi masih enggan menghunus pedangnya? Mengapa Guru? Tidak bisakah kau menghunus Longkuan? Di depan pedang Xuan Yuan, Longkuan benar-benar mengalami demam panggung. Maha Guru Surgawi tua, bencana negara naga, ada tepat di hadapanmu. Mengapa kau belum mengambil tindakan? Apa yang terjadi? Maha Guru Surgawi tua, dia tidak mungkin tidak bisa menghunus pedang ini kan? Kita tidak salah berpihak pada orang kan? Untungnya Qi Feng itu berjanji untuk tidak menyeret kita bersamanya. Orang tua bangka. Tuan muda ini sudah menunggu sampai bunga-bunga layu. Apakah kau akan mencabutnya atau tidak? Ini adalah pedang Longkuan yang kamu tahu. Tentu saja itu tidak akan keluar dari sarungnya dengan begitu mudah, seperti yang diharapkan dari senjata dewa-dewa perang. Guru Celestial tua tidak dapat menarik pedang Longkuan. Sangat lambat dan bertele-tele. Ambil ini. Menghina orang tua ini seperti ini. Orang tua ini harus mengambil nyawamu hari ini. Kekuatan pedang Xuan Yuan ternyata sangat dahsyat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Guru tidak sebanding dengan bocah ini? Meskipun Guru Celestial tua telah mencapai puncak kultivasi, namun Putra Suci menggunakan pedang Xuan Yuan masih bisa melawannya. Orang tua. Ketika kau turun ingatlah untuk bersujud kepada ayahku. Tunggu. Yang mulia Raja Lian, kakakku sudah tua. Dan beberapa hari yang lalu, dia jatuh sakit. Sekarang pikirannya juga tidak terlalu jernih. Saya secara khusus menawarkan putri keluarga Lo kepada Anda. Saya memohon paduka Raja Lian untuk memaafkan keluarga Lo. Tubuh 9 yen. Mulai lagi, Lu Junming akan benar-benar menghancurkan kita si idiot itu. Putra Suci. Persaingan yang adil. Jika Anda berani ikut campur. Mereka yang menghalangi saya akan mati. Aku tahu Qi Feng. Sampah ini berpura-pura menjadi orang penting. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Guru Surgawi tua? Junming, siapa yang menyuruhmu datang dan membuat masalah? The film Bawa was hanya pergi. translated Orang and tua bangka. narrated by Anda benar-benar Media. bingung. Demi sampah seperti itu, apakah Anda ingin menyebabkan keluarga Lu kita dimusnahkan? Tindakan saya adalah demi keluarga Lu kita. Junming, Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Raja ini sekarang akan memutuskan untuk Anda. Patriark keluarga Lo, mulai sekarang akan menjadi Anda. Terima kasih Raja Liang.
Guru Besar Langit Tua. Saya memohon Anda sekarang untuk membunuh Kifeng. Bocah sombong. Hari ini kau harus mati di sini. Iblis tua, adik juniorku terluka olehmu. Xiaofeng, Anda tiba-tiba memutuskan komunikasi, membuat kakak seniormu khawatir dan mencari dengan susah payah. Kakak senior, Xiaofeng, Xiao Yun. dasar berandal, Anda berada di pelukan kakak senior, namun masih memikirkan wanita lain. Aku sudah memberikan penawarnya. Kepada Li Baikao, Anda tidak perlu khawatir tentang Xiao Yun atau Xiao Yu lagi. Kakak senior, Xiaofeng, cepat bawa Hanyan dan pergi. Dia memiliki konstitusi 9 yen. tidak heran Anda terluka begitu parah. Semua murid patuhi perintahku. Bawa gadis muda itu kembali ke Gunung Sanking bersamamu. Tidak, Guru Langit Tua. Kita tidak bisa membiarkan Kifeng melarikan diri sekarang. Sekarang adalah waktu untuk melenyapkannya. Kesempatan terbaik. Dasar bodoh yang tidak pernah belajar. Ayo pergi. Tunggu. Dia menandatangani perjanjian hidup dan mati hari ini. Entah dia menang atau dia mati. Karena dia tidak menang, dia pantas mati sekarang. Awasi adik junior. Dewa cepat bawa putra suci dan pergi. Aku akan menahan mereka. Anda pikir Anda bisa menahan saya? Hanya seorang guru besar. Tidak perlu menahannya, bunuh saja dia secara langsung. Seperti yang diharapkan dari Dewa Gunung Sanking. Benar-benar The hebat. film was Manfaatkan momen translated ini dan and pergi dengan cepat. narrated by M. Datang Media. sesukamu, pergi sesukamu. Apakah kau menganggapku hanya sebagai hiasan belaka? Putra suci, apakah yang abadi King Xia menyembunyikan sesuatu yang sulit untuk diucapkan? Ketika kakak senior menembus ranahnya, dia tidak boleh melihat darah atau membunuh siapapun. Selain itu, aku menemukan suatu masalah. Saat itu, ayahku seharusnya tidak dirugikan olehnya secara diam-diam. Mengingat kekuatan tetua guru langit, dia seharusnya tidak perlu menggunakan racun. Iblis tua, aku dengan baik hati menyelamatkan nyawa muridmu. Jika Anda ingin menahanku, untuk mengungkapkan rasa terima kasih Anda tidak perlu repot. Apakah semua orang dari Gunung Sankingmu seperti ini? Bermulut manis. Terhadap orang-orang Gunung Sanking, untuk mengkritik. Anda belum memenuhi syarat. Bermulut manis. Kakak senior, Adik junior, kalian berdua pergi dulu. Hantu tua ini tidak ada apa-apanya. kakak senior, ketika kamu menembus ranah, kamu tidak boleh melihat darah. Kau bawa Hanyan dan pergi. Selama Hanyan pergi, aku akan punya cara. Cepat pergi. Bakat bawaan. Sayang sekali jika membunuhmu. Tapi karena orang tua ini telah berjanji kepada dunia bahwa aku akan membunuhmu. Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Mati di bawah pedang Longkuan. Anggaplah kematianmu pantas. Putra suci. Anda berani membunuhnya, hantu tua. Jika Anda membunuh yang paling berharga dari Yang Mulia Dewa Sanking, murid, percaya atau tidak tuanku, akan memelintir kepalamu dan menyulingnya menjadi pil. Guru Besar Langit Tua, sekarang adalah waktu untuk membunuhnya. Kesempatan terbaik. Mengapa Anda tidak cepat bergerak? Diam. Apakah kau pantas mengajari orang tua ini bagaimana bertindak? Tinyan, Guru. bawa Kifeng ke penjara bawah tanah kediaman Guru Langit Tua. Ya. Putra Suci bukanlah sesuatu yang istimewa. Dewa Anda tidak bisa membiarkan mereka membawa putra suci pergi seperti ini. Hantu tua itu telah dilukai oleh adik juniorku. Dia juga tidak akan berani benar-benar menyinggung Yang Mulia Dewa. Kita harus mengambil dulu fisik 9 yen itu dan pergi dulu. Jangan kira saya tidak tahu skema apa yang sedang Anda rencanakan. Hari ini fisik 9 yin ini tidak bisa Anda bawa pergi. Ketidaksopanan, ini adalah permaisuri putra suci. Apa yang coba Anda lakukan? Burung Vermilion. Dewa perang sekarang telah berganti tuan. Anda bilang Kifeng, putra suci macam apa dia masih dianggap? Mungkinkah Anda masih ingin menggunakan pedang dari dinasti sebelumnya untuk mengeksekusi pejabat dinasti saat ini? Selain itu, barusan Anda dan keluarga lo harus semua mati bersamanya. Kalau begitu bunuh aku. Tapi aku sama sekali tidak bisa membiarkanmu membawa permaisuri putra suci pergi. Sialan, melukai seseorang dan mengeluarkan darah selama terobosan masih memiliki dampak yang terlalu besar padaku. Apa yang kau inginkan? Aku akan memberikannya padamu.
Abadi, kamu tidak boleh membiarkan mereka mengambil fisik 9 yin itu. Terlebih lagi, Nona Lu masih merupakan permaisuri putra suci. Aku punya cara lain. Xiao Qing, apakah Tuan Muda Li membalas pesanmu? Li Jiao sini. Benar-benar bajingan. Ketika dia mencoba menjilat saya, dia berbicara baik tentang saya. Sekarang dia berpikir saya terhadapnya. Tidak ada lagi gunanya bagimu. Lalu tundukkan ekormu dan enyah jauh-jauh. Saya pasti sudah buta. Xiao Qing, bersabarlah. Ayahmu pergi untuk mengundang Dokter Ilahi Jiang. Percuma saja. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Putrimu memiliki konstitusi 9 yin. 20 tahun yang lalu guru saya mengatur perjanjian pernikahan antara keluarga Su Anda dan adik seperguruan saya. Berharap untuk menyelamatkan nyawa keluarga Su Anda. Tapi aku tidak pernah menyangka keluarga Su Anda tidak hanya melanggar janji dan membatalkan pertunangan, tetapi juga kehilangan jimat pelindung yang diberikan oleh guru. Benar-benar tidak mampu meraih kesuksesan, tetapi lebih dari mampu untuk kegagalan. Siapa kamu? Lancang. Beraninya kau berbicara kepada yang abadi seperti itu. Utusan suci aku. Mama. Dia adalah kakak seperguruan senior Qi Feng, Yang Mulia Abadi Sun King. Murid senior tertutup. Apa? Yang abadi. Sebelumnya Yu King. Buta dan bodoh. Gagal mengenali naga sejati. Saya telah mengecewakan putra suci dan Yang Mulia Abadi. Dan ketulusan yang ditunjukkan kepada Yu King. Mohon Yang Abadi berbelas kasihan pada saya. Mengingat hubungan saya dengan Yang Mulia Abadi. Dan satu kesempatan takdir ini. Selamatkan Yu King. Anggap dirimu masuk akal. Makan ini. Aku membutuhkanmu untuk pergi ke suatu tempat. Di mana? Kediaman guru surgawi tua. Penjara bawah. Xiao Feng. Tubuh 9 yin, kakak senior telah membawanya kepadamu. Transmisi suara 1000 mil kakak senior. Kakak senior memang bisa diandalkan. Anda sudah menjadi tawanan. Mengapa Anda tidak bersikap baik? Apa yang kau teriakan? Aku sedang memukul tikus. Lingkunganmu di sini terlalu buruk. Aku membantumu membersihkan lingkungan. Apa yang Anda katakan? Pengawal. Gantung dia untukku. Pastikan tangan dan kakinya tidak bisa melakukan hal yang tidak perlu. Baiklah. Aku tuan muda ini membantumu membersihkan lingkungan. Dan begini caramu memperlakukanku. Tidakkah kau tahu apa artinya membalas kebaikan? Jadilah saja tawanan saya. Pada akhirnya, Anda bahkan mungkin mati lebih cepat. Bajingan tua, berlututlah di hadapanku sekarang juga. Bersujud 3 kali dengan lantang. Dan aku mungkin akan mengampunimu. Anda benar-benar putra Kitiam. Cara Anda terlihat tepat sebelum kematian. Benar-benar berasal dari cetakan yang sama. Dibentuk. Ayahku memang benar-benar disergap olehmu. Kau tahu terlalu banyak. Gau Tianyang. Membantai orang tak bersalah. Kecanduan membunuh. Benar. Kau masih tidak bisa mengalahkanku. Dengan orang sepertimu. Kau masih bermimpi menjadi dewa perang. Aku pikir dengan matinya Kitiam, semuanya akan damai. Aku tidak menyangka dia meninggalkan sisa-sisa sepertimu. Pantas saja burung vermilion mencari selama 3 tahun. Dan tidak bisa menemukan jasad dewa perang yang lama. Putra suci sungguh menyedihkan. Kau belum pernah bertemu ayahmu, bukan? Kalian ayah dan anak. Benar-benar mirip. Keduanya membuatku geram. Memang benar kita mirip. Kita punya gen yang bagus. Tidak sepertimu. Keluargamu tidak bisa menghasilkan pria tampan. Hanya berhasil menghasilkanmu, tikus hitam besar ini. Apa katamu? Guru surgawi tua, di luar yang abadi Kingxia, telah membawa utusan burung vermilion untuk membuat masalah. Aku tahu. Awasi dia baik-baik untukku. Apa yang kau lihat? Aku tidak melihat apa-apa. Enya. Benar saja, ketika aku melawan Mahaguru Langit Tua yang lama, aku menghabiskan terlalu banyak energi internal. Istri, hanya cepat datang dan bantu aku menyelesaikan ini. Tubuh yang murni milikku. Aku masih ingin pergi mencari Gau Tianyang itu, pengkhianat itu, dan membalas dendam. Qi Feng, di dalam kepalamu, apakah hanya Lu Hanyan yang tersisa?
Kenapa harus kau? Lihatlah caramu bicara. Hanyan adalah istriku. Jika bukan dia yang ada di pikiranku, mungkinkah itu kau? Kakak senior orang yang tidak bisa diandalkan itu. Apakah dia salah mengenali istriku lagi? Sebaiknya saya memberitahumu ini. Lo Hanyan sama sepertimu. Dibawa pergi oleh Go Tianyang. Dia saat ini kemungkinan berada di tangan Raja Liang. Apa? Hanya saya yang bisa menyelamatkanmu. Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku adalah pria yang sudah menikah. Saya tahu, metode untuk mengatasi tubuh yang murni tidak terbatas pada penyempurnaan. Bagaimanapun juga kakak senior agak bisa diandalkan. Dia memberitahumu ini. Apa yang akan kau lakukan? Lo Hanyan. Jika kau tunduk pada Pangeran ini lebih awal, kau tidak akan menderita begitu banyak kesulitan. Tunduk padamu. Hal mengakui seorang pencuri sebagai tuan adalah sesuatu yang tidak bisa kulakukan. Seorang pencuri. Kau menyebut pangeran ini pencuri. Aku beritahu kau. Sampah itu Qifeng akan segera sama seperti ayahnya, mati di tangan guru surgawi tua Gao. Selain itu, ketika dia mati, pangeran ini akan menjadi penguasa Jiuxiu yang bermartabat. Siapa yang berani mengatakan pangeran ini masih seorang pencuri? Aku jijik. Singkirkan tangan kotormu dariku. Kau berani meludah pada pangeran ini. Hari ini pangeran ini akan membuatmu tahu diri. Aku lihatkah? Dari mana kau mendapatkan begitu banyak omong kosong? The film was Apa sebenarnya yang ada di translated punggungmu? and Benda narrated terkutuk by macam M apa itu? Media. Bicaralah. Itu adalah kutukan racun kakak seniorku. Qifeng, suamiku, kau benar-benar luar biasa. Meskipun kau mendapatkan tubuhku, kau tidak akan mendapatkan hatiku. Qifeng, turunkan dia. Saya tidak akan. Baik. Turunlah. Istri mengenai situasi ini. Dengarkan penjelasanku. Cukup. Apakah kalian berdua menganggap pangeran ini tidak ada? Raja Liang, jika seorang manusia biasa terkena kutukan racun kakak seniorku, mereka pasti akan mati dalam waktu 3 sichen. Kau hanya perlu berlutut di sini dan bertobat kepada ayahku. Apa? Tidak, aku tidak terima ini. Qifeng, tunggu saja. Guru surgawi tua Gao pasti akan membunuhmu. Istri, kau baik-baik saja. Qifeng, kenapa kamu datang ke sini bersamanya? Tubuh 9 yin negara naga tidak terbatas hanya padamu. Saya juga salah satunya. Tentu saja saya datang ke sini untuk meringankan tubuh yang murninya. Terima kasih atas kebaikanmu, Nona Su. Tapi ini masalah antara Qifeng dan aku. Kau dan Qifeng, urusanmu sendiri. Saya minta Anda memahami ini dengan jelas. Yang Mulia Abadi Sun King, yang awalnya diputuskan adalah pertunangan antara Qifeng dan saya. Saya adalah pasangan yang sah. Paling-paling Anda hanyalah seorang simpanan. Sama sekali tidak tahu malu. Kaulah yang tidak menghargainya. Qifeng, kamu sendiri yang bilang. Su Yuqing dan aku. Siapa yang akan kamu pilih? Qifeng, apa yang terjadi padamu? Yang Abadi King Xia memberitahu saya, Qifeng untuk mencabut pedang Suanyuan, mengonsumsi terlalu banyak energi internal. Sekarang, hanya dengan menyuntikkan sekaligus energi dingin dari tubuh 9 yin ke dalam tubuhnya, barulah dia bisa tertolong. Saya jelas-jelas akan menyelesaikannya. Ini semua salahmu, karena tertangkap tepat pada saat ini. Apa? Apa yang kamu lakukan? Mungkinkah Qifeng hanya memberitahumu bahwa penyempurnaan adalah satu-satunya cara? Apalagi? Yang Abadi King Xia memberitahu saya. Hanyan, Qifeng, apakah kamu sudah lebih baik sekarang? belum. Tapi tidak ada waktu tersisa. Mari kita pergi menyelamatkan kakak seniorku dulu. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Murid Gunung Sangking. Qifeng datang untuk menantang Sekte Maha Guru Langit Tua Gao Tianyang. Keluar sini dan hadapi kematianmu. Bocah bau. Kau benar-benar tahu bagaimana menikmati dirimu sendiri. Kakak senior. Bukankah aku bergegas untuk menyelamatkanmu? Tubuhku belum pulih. Kau datang mencari mati dalam keadaan ini. Orang berhargamu sedang mempermalukanku. Tunggu. Energi internalmu telah pulih. Kau jelas dibatasi oleh
batasan tubuh yang murni. Energi internalmu hampir sepenuhnya hilang. Seharusnya mustahil untuk melarikan diri dari penjara bawah tanah. Gao Tianyang, apa kau benar-benar berpikir bahwa di dunia ini hanya Hanyan yang memiliki tubuh 9 yen? Apa katamu? Orang aneh jelek. Apakah kau pikir aku gadis ini pada waktu itu? Mengapa begitu mudah untuk melepaskanmu? Benar-benar bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir Gunung Sun King kami mudah untuk diintimidasi? Apel, kau menipuku. Gao Tianyang, tidak hanya kau jelek, kau juga cukup bodoh. Gao Tianyang, kau diam-diam mencelakai Dewa Perang Tua, secara ilegal menyembunyikan mayat Dewa Perang, dan berkolusi dengan Raja Liang untuk merencanakan pemberontakan. Langit dan bumi tidak akan mentolerir ini. Mustahil. Mustahil. Gao Tianyang, aku datang ke sini bukan untuk membuang kata-kata denganmu. Murid. Bocah tak tahu malu. Aku pernah mempertimbangkan kedudukan gurumu dan mengampuni nyawamu, tapi kau membunuh muridku. Hari ini, aku tidak akan mengampunimu lagi. Dengan kultivasi seperti ini, namun kau masih bermimpi menjadi abadi. Orang tua bodoh ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Orang tua bodoh, muridmu tidak akan pergi ke surga. Dia hanya akan terlahir kembali sebagai hewan beban di dunia bawah untuk menebus dosa-dosanya terhadap ayahku. Bajingan. The film was translated and narrated by M. Aku telah kalah. Maha Guru Langit Tua, kau masih belum tahu mengapa aku membunuh muridmu. Dia meracuni dan membunuh Dewa Perang. Secara inheren memiliki sifat membunuh dan bahkan tidak menyisakan bawahannya sendiri. Sampah sepertinya, jika dibiarkan hidup, hanya akan menjadi bahaya tersembunyi bagi negara naga. Apa? Dan kau, sombong dan meremehkan orang lain, keras kepala dan merasa diri paling benar. Itulah sebabnya Gao Tianyang mengembangkan kepribadian seperti ini. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Aku sudah kalah. Kau boleh mengambil nyawaku jika kau mau. Aku tidak akan membunuhmu. Apa? Kau telah menjaga takdir negara naga selama bertahun-tahun. Pada dasarnya, kau adalah pahlawan kelas 1 negara naga. Jika aku membunuhmu, itu pasti akan membawa kesedihan bagi orang-orang terdekatmu dan kegembiraan bagi musuh-musuhmu. Teruslah menjaga takdir negara naga. Ketika saatnya tiba, kamu secara alami akan mencapai keabadian. Aku menerima perintah. Qi Feng, sekarang bukankah seharusnya kita membicarakan masalah keluarga kita? Saya tidak datang ke sini untuk menghancurkan keluargamu. Saya datang ke sini untuk bergabung dengannya. Aku hanya anak-anak yang membuat pilihan. Tidak bisakah aku memiliki keduanya?